Oke teman-teman, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kimia pada kali ini, perkenalkan saya Sazkia Ramadhani untuk menjelaskan materi pertama yang akan kita pelajari, yaitu kestabilan atom. Nah, pertama-tama, perlu teman-teman ketahui bahwa atom dikatakan stabil apabila memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia pada golongan 8A. Gas mulia disebut stabil karena semua suhu kulitnya terisi penuh oleh elektron. Kecenderungan atom-atom untuk memiliki konfigurasi elektron disebut dengan kaidah duplet dan kaidah oktet. Kaidah duplet yaitu atom-atom cenderung memiliki konfigurasi elektron seperti helium dengan elektron valensinya 2. Dan kaidah oktet yaitu atomnya cenderung memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia lainnya dengan elektron valensinya 8. Kestabilan atom dapat diperoleh dengan melepas, menerima, memasangkan, menerima pasangan elektron atau meminjamkan pasangan elektron. Baik teman-teman, materi pertama sudah selesai kita simak. Maka selanjutnya, teman-teman bisa menyimak materi kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya Diva Alkasar Putri tentang ikatan ionik dan ikatan kovalen. Hai teman-teman, saya Diva Alkasar Putri. Di sini, saya akan menjelaskan materi kedua pada pembelajaran kimia kali ini, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Tetap fokus dan disimak ya teman-teman. Yang pertama adalah ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk antara logam dan non-logam. Logam terdapat pada golongan 1A sampai 3A, sedangkan atom non-logam terdapat pada 4A sampai 7A. Nomor logam kan sama saja dengan elektron valensi. Maka apabila elektron valensinya 1 sampai 3, ia cenderung akan melepaskan elektronnya. Sedangkan jika elektron valensinya 4 sampai 7, ia akan cenderung menerima elektronnya. Jika melepaskan elektron membentuk ion positif, dan jika menerima elektron akan membentuk ion negatif. Sini dapat disimpulkan bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Sekarang kita lanjut ke contoh pembentukan ikatan ionik. Contoh yang pertama, ikatan yang terbentuk antara atom Na dan atom Cl. Yang berperan penting dalam ikatan kimia adalah elektron valensi. Jadi kita tentukan dulu elektron valensi dari masing-masing atom ini ya. Untuk Na, konfigurasi elektronnya adalah 281, berarti elektron valensinya adalah 1. Nah, jika elektron valensinya 1, berarti Na cenderung melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Sedangkan Cl, konfigurasi elektronnya adalah 287, maka elektron valensinya adalah 7. Maka Cl akan cenderung menerima 1 elektron, sehingga membentuk ion Cl-. Karena Na melepas 1 elektron dan Cl menerima 1 elektron, maka terjadilah ikatan dan membentuk senyawa NaCl. Jika kita membuat struktur Lewisnya, Na berelektron valensinya 1 dan Cl berelektron valensinya 7. Kemudian Na melepaskan 1 elektronnya, membentuk ion Na+, dan Cl menerima 1 elektron dari Na dan membentuk ion Cl-. Sehingga terjadilah ikatan ion dan membentuk senyawa NaCl. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara sesama atom non-logam. Jadi, non-logam tambah non-logam. Atom-atom non-logam agar menjadi stabil, mereka akan cenderung menerima atau menangkap elektron, sehingga membentuk ion negatif. Atom-atom tersebut akan saling menyumbang elektron lalu dipakai bersama-sama. Contoh, atom C yang bernomor atom 6 berikatan dengan atom H yang bernomor atom 1. Untuk C, jumlah elektronnya 6, berarti jumlah elektronnya adalah 2 dan 4. Jadi, elektron valensinya adalah 4. Agar stabil, C cenderung untuk menerima elektron sehingga membentuk ion negatif, yaitu C4-. Kemudian untuk H, jumlah atomnya adalah 1, konfigurasi elektronnya 1, dan elektron valensinya juga 1. Supaya stabil, H membutuhkan 1 elektron sehingga membentuk ion H-. Lalu, apa senyawa yang dibentuknya? Kita kalikan silang aja ya. Jadi, rumus kimia yang terbentuk adalah C1 karena muatan hanya 1-,
Kemudian jumlahannya 4 karena muatan C-nya 4 min. Ikatan kovalen terbagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen biasa dan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen biasa sudah dijelaskan tadi. Sekarang kita akan memasuki ikatan kovalen koordinasi. Apa sih ikatan kovalen koordinasi itu? Ikatan kovalen koordinasi adalah pemakaian bersama pasangan elektron di mana pasangan elektron tersebut hanya berasal dari salah satu atom. Berdasarkan jumlah elektron yang dipakai bersama, ikatan kovalen dibagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alarna Salas. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia tentang bentuk molekul. Yuk langsung saja disimak. Yang pertama itu ada teori VSEPR. Bunyi teori VSEPR adalah pasangan elektron dalam ikatan kimia ataupun pasangan elektron yang tidak dipakai bersama, atau yaitu pasangan elektron mandiri. Saling tolak menolak, pasangan elektron cenderung untuk berjauhan satu sama lain. Teori ini menggambarkan arah pasangan elektron terhadap inti suatu atom. Gaya tolak menolak antara dua pasang elektron akan semakin kuat dengan semakin kecilnya jarak antara kedua pasang elektron tersebut. Gaya tolakan akan semakin kuat jika sudut di antara kedua pasang elektron tersebut besarnya 90 derajat. Tidak hanya itu, tolakan yang melibatkan pasangan elektron tunggal lebih kuat daripada yang melibatkan pasangan ikatan. Di bawah ini adalah urutan besarnya gaya tolakan antara dua pasang elektron menurut teori VSEPR. Pasangan mandiri lebih kecil daripada pasangan mandiri, lebih besar daripada pasangan mandiri, lebih kecil daripada pasangan ikatan, lebih besar daripada pasangan ikatan, lebih kecil daripada pasangan ikatan. Itu adalah gaya tolakan antara elektron. Yang kedua, teori domain elektron. Teori domain elektron adalah penyempurnaan dari teori VSEPR. Domain elektron artinya kedudukan suatu tolakan atau daerah keberadaan elektron dapat ditentukan dengan jumlah domain sebagai berikut. Yang pertama, setiap elektron ikatan atau ikatan tunggal rangkap 2 atau rangkap 3 mempunyai satu domain. Yang kedua, setiap pasangan elektron bebas mempunyai nilai satu domain. Prinsip-prinsip dasar dari teori domain elektron adalah sebagai berikut. Yang pertama, antar domain elektron pada atom pusat saling tolak-menolak sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. Yang kedua, urutan kekuatan tolakan dari domain elektron yaitu PeB-PeB lebih besar daripada PeB-PeI, lebih besar daripada PeI-PeI. Akibat dari perbedaan kekuatan inilah adalah mengecilnya sudut ikatan pada bentuk molekulnya. Yang ketiga, bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan atau PeI. Cara menentukan geometri molekul. Cara menentukan geometri suatu molekul mengikuti langkah-langkah berikut ini. A. Menentukan tipe molekul. Atom pusat dilambangkan dengan A. Elektron ikatan dengan X. Domain elektron bebas dinyatakan dengan E. Dan tipe suatu molekul dapat ditentukan menggunakan rumus domain elektron bebas yaitu E sama dengan dalam kurung EV dikurangi X dibagi 2, di mana EV adalah jumlah elektron valensi atom pusat, X sama dengan jumlah atom yang terikat pada atom pusat, E sama dengan jumlah domain elektron bebas. Contohnya, tentukan tipe molekul untuk senyawa berikut. A. SF4. Jawabnya, SF4 memiliki ikatan tunggal sehingga jumlah elektron valensi atom pusat atau S sama dengan 6. Jumlah domain elektron ikatan atau X sama dengan 4. Jumlah domain elektron bebas atau E yaitu 6 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga SF4 adalah tipe molekul AX4E. Yang kedua, ikatan antara atom xenon dengan atom oksigen dalam molekul ini adalah ikatan rangkap 2. Jumlah elektron valensi atom pusat sama dengan 8. Jumlah domain elektron ikatan atau X sama dengan 4, tetapi jumlah elektron yang digunakan atom pusat sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. B. Menentukan geometri domain-domain elektron di sekitar atom pusat yang memberi tolakan minimum. C.
Menetapkan domain elektron terikat dengan menuliskan lambang atom yang bersangkutan. D. Menentukan geometri molekul setelah mempertimbangkan pengaruh pasangan elektron bebas. Baik teman-teman, saya Marsha Destian Kurnia yang akan menjelaskan materi terakhir pada video pembelajaran kali ini, yaitu tentang gaya antar molekul. Selamat menyimak teman-teman. Pengertian gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara molekul-molekul yang saling berdekatan. Pada suhu tertentu, kekuatan tarikan dari gaya antar molekul ini dapat menentukan wujud zat, apakah gas, cair, atau padat. Jenis-jenis gaya antar molekul. Ada 3 jenis gaya antar molekul, yaitu gaya van der Waals, gaya London, dan ikatan hidrogen. Pertama, gaya van der Waals. Gaya van der Waals atau disebut juga gaya dipol-dipol adalah gaya yang terjadi di antara molekul-molekul yang memiliki sebaran muatan tidak homogen, yaitu molekul-molekul dipol atau molekul polar. Gaya yang berasal dari gaya elektrostatik ini diusulkan pertama kalinya oleh Johannes van der Waals pada tahun 1837 sampai 1923. Kedua, gaya London. Gaya London adalah gaya yang terjadi pada atom-atom molekul, baik polar maupun non-polar. Gaya yang dikemukakan oleh Fritz London ini pada tahun 1930 disebut juga gaya dispersi, yaitu gaya yang timbul karena adanya gesekan sementara atau dipol sementara pada muatan elektron dalam molekul homogen. Yang ketiga, ikatan hidrogen adalah salah satu jenis gaya antar molekul yang paling kuat dibandingkan gaya van der Waals dan gaya London, namun lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen dan ikatan ion. Ikatan hidrogen terjadi ketika atom H yang bersifat negatif berikatan dengan atom-atom yang bersifat positif, seperti atom F, N, dan O. Contohnya pada senyawa H2O, NH3, dan HF. Nah, berikut sudah teman-teman simak materi mengenai gaya antar molekul. Materi tersebut merupakan materi terakhir yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Apakah teman-teman semua mengerti terkait beberapa materi yang sudah disampaikan tadi? Semoga bermanfaat dan semua materi yang sudah disampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Apabila ada materi yang belum teman-teman mengerti, maka teman-teman boleh menonton kembali video pembelajaran tersebut yang telah kelompok kami tayangkan tadi.